Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang telah tersedia ringback tone dari Sabda TV. Jangan lupa untuk mengaktifkan RBT tersebut dengan cara mengetik SMS. Di sini, di sini, di sini. Jazakumullahu khairan. Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan tafsir kita. Sekarang kita masuk ke tafsir surat Al-Ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dia Allah yang ahad. Allahus samad. Allah lah yang samad. Apa itu samad? Nanti akan kita bahas. Lam yalid. Allah tidak melahirkan. Walam yulad. Dan tidak dilahirkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sebanding dengan Allah siapapun juga. Surat ya ini disebut dengan surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena hakikatnya adalah mengikhlaskan ya ibadah. Demikian pula rububiyah. Demikian pula menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna. Ibnu Athir rahimahullah berkata, "Summiyat bidzalik li'annaha khalisah fi sifatillah wa taqaddas." Summiyat bidzalik, surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas karena ia murni tentang sifat Allah. Oli anna lafidh biha qad akhlasat tauhid lillahi azza wa jal. Atau kata beliau, orang yang mengucapkan dan membacanya berarti ia sudah mengikhlaskan tauhid hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Summiyat kadzalika kalimatul ikhlas. Demikian pula ucapan la ilaha illallah disebut kalimat ikhlas. Kenapa? Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah hakikatnya yaitu mengikhlaskan tauhid hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya kenapa disebut dengan surat Al-Ikhlas. Sekarang nama-nama surat Al-Ikhlas. Selain Al-Ikhlas ada nggak nama lain? Di antaranya yaitu suratul Tauhid. Surat Tauhid. Kenapa? Karena ia mencakup tiga jenis tauhid, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dinamai juga surat Al-Iman. Surat apa? Al-Iman. Karena Rasulullah SAW membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad sampai akhirnya, lalu beliau bersabda, ya, ketika Nabi SAW mendengar seorang laki-laki sholat dan membaca surat itu, maka Rasulullah bersabda, hadza abdun amana bi rabbih. Ini hamba yang beriman kepada Rabbnya. Juga disebut dengan al-mu'awwidah. Kenapa? Karena sering disandingkan dengan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ya, di waktu pagi
kita baca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Di waktu petang juga kita baca demikian. Demikian pula dianjurkan untuk kita baca setelah selesai sholat. Maka disebut juga mu'awwidah. Ya. Apa keutamaannya, Pak? Di antara keutamaan surat Al-Ikhlas, yang pertama bahwa ia sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ya, Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas, kata Rasulullah SAW apa? Innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Bukan berarti ya kita misalnya membaca 3 kali jadi sama pahalanya dengan mengkhatam semuanya. Tidak, Pak. Akan tetapi makna-makna yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ya. Di antara keutamaannya juga bahwa mencintai surat ini menyebabkan kita masuk surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada seorang laki-laki yang setiap sholat, setiap rakaatnya selalu membaca Al-Ikhlas. Ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Kata dia, inni uhibbuha ya Rasulullah, karena aku mencintai surat ini ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu akan memasukkan kamu ke surga. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian sebab turunnya ayat ini. Apa sebab turunnya ayat ini? Ketahuilah ya akhi, bahwa ayat-ayat Al-Quran dilihat dari sebab turunnya ada 2 macam. Ada ayat-ayat Al-Quran yang memiliki sebab turun, yang disebut dengan asbabun nuzul. Ya, ada sebab-sebab turunnya Al-Quran, ayat tersebut. Namun itu jumlahnya tidak banyak, Pak. Dan banyak sekali sabab-sabab nuzul yang ternyata dhaif. Oleh karena itu dipilah dan dipilih yang sahih dan yang dhaif oleh Syekh Muqbil dalam kitab beliau yang bagus sekali yang berjudul Sahih Asbabin Nuzul. Ya. Yang kedua yaitu ayat-ayat yang tidak memiliki sebab turunnya. Dan ini kebanyakan ayat-ayat Al-Quran. Kebanyakan ayat-ayat Al-Quran itu tidak memiliki sabab nuzul. Ya. Nah, surat Al-Ikhlas apa sih sebab turunnya? Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Ubay bin Ka'ab bahwa orang-orang musyrikin berkata kepada Rasulullah SAW, "Insib lana rabbak." Wahai Muhammad, coba sebutkan nasab Tuhanmu itu. Ya, orang-orang musyrikin mengatakan, ya, berkata kepada Rasulullah apa? Coba sebutkan nasab Tuhanmu. Maka Allah pun kemudian turunkan surat ini. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ya. Nah, ini sebab turunnya ayat tersebut ya akhul Islam azani Allah wa yakum. Sekarang kita bahas sedikit demi sedikit. Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakan. Siapa yang menyuruh mengatakan? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Qul ya Muhammad, katakan hai Muhammad, Allahu ahad. Dalam qiraat Ibnu Mas'ud, ya, karena ada qiraat mutawatir tuh ada sekitar 10 lebih, Pak. Ya, di antaranya qiraat Ibnu Mas'ud. Itu dengan lafaz Qul huwallahul wahid. Sementara kebanyakan ahli tafsir membacanya dengan Qul huwallahu ahad. Oleh karena itulah ya akhwat Islam, ya, baik al-wahid maupun ahad itu semakna.
Walaupun sebagian orang mengatakan bahwa ahad itu lebih kuat daripada apa? Al-wahid. Kenapa? Karena ahad itu hanya untuk Allah saja. Beda dengan al-wahid. Al-wahid itu yang pertama. Yang pertama berarti ada yang kedua dan yang lainnya. Sedangkan ahad itu hanya untuk Allah. Artinya satu-satunya. Yang esa, yang tunggal. Akan tetapi ya, disebutkan dalam hadis lain bahwa Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Aya'jizu ahadukum an yaqra' thulutsal Qur'an fi lailah?" Apakah salah seorang dari kalian merasa lemah untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Maka para sahabat mendengar itu menjadi berat sekali. Waduh, semalam baca sepertiga Al-Quran, berat banget. Ya. Wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang mampu itu, wahai Rasulullah? Siapa yang mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Maka kemudian Rasulullah bersabda, Allahul wahidus samad, thuluthul Quran. Ya, itu Allahul wahidus samad maksudnya yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tapi Rasulullah di sini ia menyebutnya dengan Allahul wahidus samad. Itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Ya, berarti qiraat Ibnu Mas'ud yang menyebutkan Qul huwallahul wahid itu ada asalnya memang. Ya. Ikhwatul Islam azani Allahu akum. Qul huwallahu ahad. Fallahu huwal ahad. Maka Allah adalah ahad. Alladzi la yusyariku fi hadzal wasfi mausufun. Di mana tidak ada ya sesuatu pun yang memiliki sifat seperti ini. Ya. Karena Allah itu artinya satu-satunya yang berhak disembah. Satu-satunya yang paling sempurna. Satu-satunya zat yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Satu-satunya pencipta langit dan bumi. Satu-satunya yang bisa mengabulkan doa. Satu-satunya yang bisa menghilangkan mara bahaya. Satu-satunya tempat yang kita bermunajat. Maka Allah ahad, tunggal. Berarti kita jadikan Allah itu satu-satunya ya tempat kita beribadah. Yang tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah hakikat tauhid. Di mana hakikat tauhid itu la ilaha illallah, artinya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ahad. Ya, tunggal. Ya. Berkata Al-Azhari, al-wahid min sifatillah. Kata al-wahid termasuk sifat Allah, juga termasuk nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'nahu annahu la thaniyalah. Artinya, maksudnya yaitu tidak ada yang kedua. Karena Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga. Wa yajuzu an yun'at asy-syai' bi annahu wahid. Walaupun ya terkadang sesuatu yang lain bisa disifati dengan kata wahid, sedangkan ahad hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah lah samad. Apa sih samad, Pak? Samad itu mempunyai beberapa makna. Makna yang pertama yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Asim, ya. Kata Ibnu Mas'ud, as-samad as-sayyid alladzi qad intaha su'daduhu. Samad itu artinya sayyid yang telah sampai kepada puncak kesempurnaannya. Ya. Di mana tidak ada yang lebih sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama. Daripada mana apa? As-samad. Sementara Ibrahim An-Nakhai menafsirkan makna as-samad
alladzi yasmadu ilaihin nas hawaijahum, yaitu yang manusia menggantungkan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh makhluk pun menggantungkan hajatnya kepada Allah. Mereka butuh kepada Allah, mereka fakir kepada Allah, sehingga Allah menjadi tempat bergantung seluruh makhluk. Maka itu mempunyai itu di antara makna apa? As-Samad, yang artinya tempat bergantung seluruh makhluk. Semua makhluk fakir kepada Allah. Semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat mengadukan seluruh kebutuhannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sementara Imam Mujahid menafsirkan as-samad itu alladzi la jaufalah, yang tidak memiliki lubang, perut, rongga maksudnya, yang tidak berongga, ya. Dan tafsiran yang ketiga ini juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam Dhilalul Jannah. Makna yang keempat yaitu yang disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, bahwa as-samad itu al-baqi ba'da khalqihi, yang terus kekal, ya, dan akan terus kekal. Dan ini juga pendapat Imam Qatadah dari tabi'in. Apakah mana yang lebih kuat? Kita katakan semua makna ini benar, ditunjukkan oleh makna as-samad tersebut, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah sampai ke kesempurnaannya, tidak ada yang menyainginya, Pak. Maka Allah sempurna dalam seluruh sifatnya, dalam seluruh namanya, dalam semua perbuatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung seluruh makhluk. Semua makhluk butuh kepada karunia-Nya. Tidak ada satupun makhluk yang tidak lepas dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya yang lepas dari karunia Allah. Tidak ada makhluk yang merasa tidak butuh kepada Allah. Semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah kekal selama-lamanya. Ya. Dan Allah pun juga tidak berperut, karena kan yang namanya perut tempatnya apa, Pak? Ya, makanan. Sedangkan Allah tidak butuh makan. Allah Subhanahu wa taala justru yang memberi makan. Maka ini semua makna-makna tersebut benar. Ya, tidak bertabrakan satu sama lainnya. Fa fal makna al-jami' alladhi yadkhulu fi kulli ma fusira bih. Jadi kata disebutkan di sini maknanya itu mencakup seluruh yang disebutkan tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala as-samad wa kamilus sifat alladzi qad kamula fi ilmihi wa mulkihi wa hikmatihi wa hilmihi wa qudratihi wa 'azamatihi wa rahmatihi wa sa'iri awsafihi. Maka Allah itu samad yang mempunyai makna sempurna sifatnya, sempurna ilmunya, sempurna kerajaannya, sempurna kehikmahannya, sempurna kehalimannya, kekuasaannya, keagungannya, kasih sayangnya, dan sempurna seluruh sifat-sifatnya. Tidak ada kekurangan bagi Allah sedikit pun juga. Beda dengan manusia. Kalau manusia sesempurna apapun tetap apa? Kurang. Ya. Wa huwa alladhi tasmudu ilaihi jami'ul makhluqat bidzulli wal haja wal iftiqar. Dan Allah lah yang menjadi tempat bergantung seluruh makhluk. Semua mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, Pak. Berarti nama Allah Al-Ahad, As-Samad. Apa hubungannya Al-Ahad dengan As-Samad, Pak? Ya, sangat erat sekali. Kenapa? Karena As-Samad itu menetapkan kesempurnaan. Sedangkan Al-Ahad itu meniadakan adanya sesuatu yang menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah satu-satunya zat tunggal yang tidak bisa disaingi oleh apapun juga. Dan inilah hakikat tauhid. Ketika kita meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak disembah, tidak ada yang lebih sempurna dari Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Seluruh selain Allah Subhanahu wa taala butuh kepada Allah. Maka di saat itulah kewajiban kita untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada siapa?
kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Lalu Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Artinya Allah tidak punya anak. Allah pun tidak punya orang tua. Tidak pula punya istri. Ya, kata Syekh Utsaimin, sesuatu yang melahirkan karena ia butuh kepada anak untuk melanjutkan apa? Generasi. Yang namanya orang melahirkan, kita manusia, kenapa sih manusia itu kok melahirkan, beranak? Karena manusia tidak akan lama hidupnya. Dia akan mati kemudian digantikan oleh anak-anaknya. Ya. Maka dari itu manusia butuh anak tidak, Pak? Butuh, sedangkan Allah tidak butuh. Allah kekal selama-lamanya. Ya. Sesuatu yang dilahirkan berarti itu makhluk lemah. Sesuatu yang dilahirkan pasti mati, Pak. Sedangkan Allah tidak mungkin mati. Maka Allah tidak pernah melahirkan anak. Allah tidak pernah punya anak. Dan ini bantahan buat tiga ya, kesesatan. Yang pertama, orang musyrikin yang mengatakan bahwa malaikat itu anak-anak wanita Allah. Yang kedua, orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Yang ketiga, orang Yahudi yang mengatakan Uzair itu anak Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga kelompok ini dibantah dalam ayat ini. Lam yalid wa lam yulad. Ya, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Fi hadhil ayah nafyun lisyuraka wal andad. Maka dalam ayat ini, Pak, Allah meniadakan adanya sesuatu yang sebanding dengan Allah. Allah meniadakan sekutu-sekutu. Semua selain Allah tidak akan sebanding dengan Allah. Maka Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang bisa sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan yang disembah selain Allah. Matahari, siapa lagi? Apalagi yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang lemah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, oleh karena itulah surat Al-Ikhlas ini, Pak, hakikatnya adalah perealisasian daripada kalimat La ilaha illallah. Karena La ilaha illallah terdiri dari apa? Penetapan dan peniadaan. La ilaha meniadakan, illallah menetapkan. Surat Al-Ikhlas pun juga begitu, menetapkan dan meniadakan. Qul huwallahu ahad, menetapkan. Allahus samad, menetapkan. Setelah itu Allah meniadakan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan inilah ya hakikat daripada tauhid, di mana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas saja ya kalau surat ini, Pak, disebut oleh Rasulullah SAW sebagai apa? Thuluthul Quran. Sepertiganya apa? Al-Quran. Karena agung sekali ini surat ini. Luar biasa. Inilah ya surat tafsir surat daripada Al-Ikhlas. Sekarang kita masuk kepada surat Al-Lahab. Al-Masad. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Tabbat yada. Tabbat, ya. Kata-kata tabba itu artinya celaka, binasa. Dan surat ini, Pak, sebab turunnya adalah ketika Rasulullah SAW berdiri di Bukit Sofa,
Lalu kemudian Rasulullah SAW berteriak, ya sobahah. Kata ya sobahah itu biasanya digunakan oleh orang Arab untuk memanggil orang bahwa ada sesuatu yang penting ini. Ya, ya sobahah. Maka berkumpullah para orang-orang Arab itu. Ada apa ini? Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan bahwasannya beliau memperingatkan akan azab yang pedih. Rasulullah bersabda, bagaimana kalau aku kabarkan kepada kalian bahwa di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian. Apa kata orang-orang Quraisy? Wallahi ma jarrabna 'alaika kadiba. Demi Allah kami telah tidak pernah mengetahui engkau berdusta, hai Muhammad. Lalu Rasul bersabda, fa inni mungdirukum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku memperingatkan kalian akan datangnya azab yang keras jika kalian tidak mentauhidkan Allah. Rupanya Abu Lahab ya berkata apa? Tabban laka hali hadza jama'tana. Celaka kamu. Untuk ini kamu mengumpulkan kami. Masya Allah. Dan ternyata apa? Abu Lahab tidak sampai situ. Walau Abu Lahab terus menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW, bahkan yang paling keras permusuhannya terhadap dakwah Rasulullah SAW, Abu Lahab ini. Ketika Rasulullah SAW mendatangi, karena kan kaum Arab itu Pak, ada yang disebut dengan pasar Uqadh. Pasar Uqadh ini biasanya setahun sekali. Dan dari seluruh kabilah Arab datang itu. Nah ketika mereka sedang berkumpul, Rasulullah SAW mendatangi mereka mendakwahi. Sementara Abu Lahab di belakang. Setiap kali Rasulullah berdakwah, wahai ya kaum Arab, masuk Islamlah, bertauhidlah. Apa kata Abu Lahab? Bohong, ini orang tukang dusta. Ya. Masya Allah. Dan ini ayat Pak termasuk bukti akan kebenaran Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dan menurunkan ayat ini di awal-awal Rasulullah berdakwah. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan pasti celaka. Allah memastikan bahwa Abu Lahab pasti akan celaka dan binasa. Dan ternyata benar. Abu Lahab meninggal setelah beberapa waktu setelah perang Badar, ya, terkena penyakit namanya adas, ya, keluar dari tubuhnya itu kayak bisul-bisul yang mematikan, sehingga kemudian ia pun mati dalam keadaan ia di atas kekafiran. Ya, bahkan anaknya saja tidak berani menguburkan karena takut ketularan penyakit yang menular itu. Sampai akhirnya 3 hari 3 malam gak dikuburin. Sampai akhirnya kemudian mereka mandikan cuma dengan diguyur aja, kemudian dibuang. Dan dilempari dengan batu. Iya. Dan ternyata yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan benar. Berarti ini bukti akan kebenaran apa? Al-Quran. Dan memang semua yang dikabarkan oleh Al-Quran benar semuanya, Pak. Iya. Ketika Romawi kalah oleh Persia, bergembiralah orang-orang musyrikin Quraisy. Lalu Allah turunkannya apa? Firman-Nya Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Alif Lam Mim, Romawi telah kalah di sebuah tempat dataran yang paling rendah di muka bumi. Dan kelak mereka akan menang lagi dalam beberapa tahun mendatang. Ternyata sekitar beberapa tahun setelah ayat itu turun, menang kaum Romawi. Dan ini bukti akan kebenaran Al-Quran. Dan di zaman ini Pak, kembali dibuktikan lagi, ternyata tempat yang paling rendah itu memang di situ. Setelah para ahli sejarah, para ahli menemukan ternyata tempat yang paling rendah di bumi itu
di situ. Fi adnal ardi, di bagian bumi yang paling rendah. Masya Allah, Al-Quran benar. Al-Quran tidak pernah bohong. Al-Quran itu hak. Maka semua yang Al-Quran kabarkan pasti benar dan pasti terjadi. Iya. Tabbat yada Abi Lahab. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Beliau adalah salah satu paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, jangan tidur Pak. Kasihan si bapak nih, ngantuk. Jangan tidur Pak. Abu Lahab ini Pak, ya, namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, di mana ia salah satu paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata yang paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah itu justru paman-pamannya beliau, Pak. Ketika berdakwah itu Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal juga termasuk pamannya. Abu Sufyan juga termasuk pamannya. Namun Abu Sufyan qadarullah, ya, dia masuk Islam. Sedangkan Abu Lahab dan Abu Jahal dua-duanya mati di atas kekafiran. Memang sudah sunatullah. Ya. Kenapa disebut Abu Lahab? Lahab itu apa? Lahab. Hah? Apa? Jangan jadikan permainan, ini Al-Quran. Abu Lahab, ya. Kenapa disebut Lahab? Lahab itu bagian, kalau Bapak melihat api yang bercahaya, nah itu lahab namanya. Ya. Kenapa disebut Abu Lahab? Karena wajahnya Abu Lahab tuh ganteng banget, Pak. Dan wajahnya bercahaya. Ya karena dia wajahnya bercahaya dan ganteng gitu. Maka disebut oleh orang Arab dengan Abu Lahab. Makanya percuma ganteng kalau nggak beriman. Ya. Ganteng Abu Lahab tuh, terkenal kegantengannya Abu Lahab itu. Termasuk paman Rasulullah yang paling ganteng ya Abu Lahab itu. Ya. Tabbat yada Abi Lahab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya dua tangan enggak? Maksudnya dua tangan ini artinya, ya kalau dalam bahasa Indonesia apa sih Pak? Menyebutkan sebagian untuk keseluruhan. Dalam bahasa Indonesia namanya apa Pak? Ya, kemana aja nggak pernah kelihatan batang hidungnya. Apakah berarti cuma hidungnya doang? Enggak, maksudnya batang hidung apa? Semuanya gitu loh. Ya. Itu namanya apa? Hah? Bukan. Bukan majas. Ya. Apa itu? Dulu saya pernah belajar kayak totem gitu, Pak. Kayak sejenis kayak gitu tuh. Yang menyebutkan sebagian tapi maksudnya keseluruhan. Ya. Maka maksudnya celaka dua tangan Abu Lahab bukan artinya dua tangannya doang, bukan. Tapi maksudnya Abu Lahabnya. Ya. Watab, di sini penekanan lagi bahwa Abu Lahab memang benar-benar akan apa? Celaka dan pasti celakanya, Pak. Dan ini bantahan terhadap sebagian orang yang membawakan riwayat yang tidak ada asalnya. Katanya Abu Lahab, dia di setiap hari Senin diringankan azab kuburnya. Karena merasa senang dengan kelahiran Rasulullah SAW. Sehingga dijadikan dalil bolehnya merayakan Maulid Nabi. Padahal itu riwayatnya kata para ulama nggak ada asalnya sama sekali. Kayak perbuatan Abu Lahab menjadi dalil penduduk api neraka. Ya. Dan Allah sendiri sudah menyatakan tabbat yada Abi Lahabin wa tabb, sudah pasti celakanya. Ya. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ma agna anhu. Ya, tidak akan menyelamatkan Abu Lahab itu. Apa? Maluhu, hartanya. Wa ma kasab, dan semua yang ia peroleh
Ini dari unta, harta yang banyak. Karena Abu Lahab ini orang kaya, Pak. Ya, termasuk konglomeratnya Quraisy. Orang kaya raya yang luar biasa di zamannya itu. Ya, orang Quraisy itu. Maka Allah mengatakan percuma dia punya harta banyak. Percuma dia punya garis keturunan yang sangat apa? Karena beliau kan keturunannya termasuk keturunan apa? Banu Hashim. Keturunan mulia. Quraisy lagi. Ya. Tapi buat apa keturunan? Kalau ternyata tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaatnya kekerabatan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab ini paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan ma agna anhu maluhu. Tidak bermanfaat untuk dia hartanya dan apa yang ia peroleh dari kehidupan dunia. Maka Allah mengingatkan di sini ya bahwasanya harta yang kita peroleh dari kehidupan dunia itu tidak akan bisa menyelamatkan dari adab Allah sedikit pun juga. Yang menyelamatkan itu apa, Pak? Amalan soleh kita. Ya. Makanya harta kalau dimiliki oleh orang yang tidak beriman, musibah besar. Makanya suka dalam hadis Nabi SAW, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang. Siapa dia? Yang pertama, abdun ruziqa ilman wa malan. Yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah rezeki, harta, dan ilmu. Dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah, dia menyambung silaturahim, dan ia pun mengeluarkan sebagian apa? Ya zakat hartanya. Sebagian hartanya sebagai zakat. Kata Rasulullah apa? Fahuwa bi afdalil manazil. Ini orang yang paling tinggi derajatnya. Siapa itu? Orang yang diberikan oleh Allah harta dan ilmu. Yang kedua kata Rasulullah, abdun ruziqa ilman walam yurzaq malan. Hamba yang diberikan oleh Allah rezeki ilmu tapi tidak diberikan rezeki apa? Harta. Tidak diberikan rezeki harta. Wa wasadiqun niat, tapi niatnya benar, Pak. Dia berkata kalau aku kaya seperti dia, saya ingin berinfak. Maka dia dengan orang kaya tersebut dengan niatnya seperti itu sama pahalanya. Yang ketiga kata Rasulullah, abdun lam yurzaq ilman ya warziqa malan. Hamba yang hanya diberikan rezeki harta tapi tidak diberikan oleh Allah apa? Ilmu. Fahuwa yatakhabbat bih. Ternyata ia hambur-hamburkan uangnya bukan di jalan Allah. Ia pun tidak bertakwa kepada Allah. Dia gunakan hartanya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Apa kata Rasulullah? Fahuwa bi akhbathil manazil. Ini orang yang paling buruk derajatnya di sisi Allah. Ternyata orang yang paling buruk itu siapa? Orang yang punya harta banyak, tapi ternyata tidak memiliki ilmu tentang agama. Sehingga akhirnya hartanya dia tidak gunakan bukan di jalan Allah. Maka dari itulah Pak, ya, Rasulullah bersabda, ni'mal mal lirrajulis salih. Sebaik-baik harta itu kalau dimiliki oleh orang yang soleh. Kalau orang soleh yang memiliki harta, manfaat harta itu Pak, untuk kebaikan, untuk dakwah, untuk membantu orang susah, dan yang lainnya. Tapi kalau harta itu dimiliki oleh orang yang tidak soleh, orang yang buruk, wah, harta itu buat apa? Poya-poya, buat maksiat, buat menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, sebagaimana kita lihat di zaman sekarang. Iya. Allah mengatakan ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat buat dia hartanya dan apa yang ia peroleh. Sayasla naran dzata lahab. Kelak ia akan dibakar dalam api neraka. Yang memiliki lahab. Ya. Panas yang luar biasa. Wa mra'atuhu, dan istrinya Abu Lahab.
Ternyata istrinya pun juga Pak, sama-sama dengan suaminya, sama-sama memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar. Apa maknanya membawa kayu bakar? Ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama artinya istrinya Abu Lahab ini suka membawa kayu bakar yang berduri untuk kemudian diletakkan di jalannya Rasulullah yang biasa berlalu-lalang untuk menyakiti Rasulullah SAW. Atau makna yang kedua, bahwa istrinya Abu Lahab ini ya akan nanti di hari kiamat dia akan membawakan bahan bakar api neraka untuk semakin mengadab suaminya, dan kedua-duanya pun teradab dalam api neraka. Fi jidiha hablum min masad. Di lehernya itu ada tali dari masad, leaf, ya. Artinya bahwa istrinya Abu Lahab ini Pak, di penafsiran sebagian ulama mengatakan bahwa ia mencari kayu bakar tersebut lalu kemudian diikatkan di lehernya. Sebagian ulama mengatakan sebagai balasan dia karena dia menggunakan tali-tali tersebut untuk mencari kayu bakar dan menghalang-halangi jalan Rasulullah SAW, maka Allah akan gantikan dengan tali dari api neraka di lehernya. Ya subhanallah. Ini ya akal Islam. Dan ayat ini ya terbukti. Ternyata Abu Lahab dan istrinya mati di atas kekafiran. Keduanya tidak masuk Islam. Ya. Fa'allahul musta'an. Kita masuk ke surat An-Nasr. Surat An-Nasr termasuk adalah surat yang terakhir turun. Ya, surat An-Nasr ini surat yang paling terakhir apa? Turun. Kenapa surat An-Nasr tidak dijadikan paling terakhir, Pak? Padahal kan An-Nasr ini adalah surat yang paling terakhir turun. Ya. Kita katakan bahwa tartibnya Al-Quran itu ya, memang sudah ditentukan. Ya. Adapun masalah kenapa surat An-Nasr itu tidak dijadikan terakhir, padahal kan itu termasuk yang terakhir turun, kita katakan wallahu a'lam. Yang jelas demikian termaktub dalam Al-Quran, ya, bahwa yang terakhir itu surat An-Nas. Kewajiban kita imani saja. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Suatu ketika pernah Umar bin Khattab memegang tangan Ibnu Abbas. Kemudian Umar pun memasukkan ke Dewan Syuro, membawa Ibnu Abbas ke Dewan Syuro. Dewan Syuro itu artinya para sahabat yang menjadi tempat musyawarahnya Umar, di mana para sahabat ini terdiri dari para ulama-ulama yang sangat dalam keilmuannya, Pak. Di bawah Ibnu Abbas yang masih muda ini. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, kenapa kamu bawa anak kecil itu? Kami juga punya anak-anak yang seumur dengan dia kok. Kata Umar bin Khattab, ya, kalian tentu tahu siapa anak ini. Ya, Ibnu Abbas, anak paman Rasulullah SAW. Kemudian Umar bertanya, ya, hai Ibnu Abbas, apa pendapat engkau tentang makna firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath? Dalam satu riwayat, Umar bertanya kepada para pembesar sahabat itu, menurut kalian, apa makna firman Allah ini? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kata para sahabat, itu artinya ayat itu mengatakan
bahwa kemenangan telah datang kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Umar menengok kepada Ibnu Abbas dan berkata, "Wahai Ibnu Abbas, menurut engkau apa makna ayat ini? Idza jaa nasrullahi wal fath." Apa kata Ibnu Abbas? Itu artinya ajal Rasulullah SAW telah tiba, telah dekat. Kata Umar, sungguh apa yang engkau ucapkan sama dengan pendapat saya, bahwa itu adalah dekatnya ajal Rasulullah SAW. Ini menunjukkan akan kedalaman ilmu Ibnu Abbas. Dan itu tidak aneh, karena Rasulullah yang mendoakan langsung Ibnu Abbas supaya diajarkan tafsir, Masya Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Idza jaa, apabila telah datang, nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata-kata fi'il madhi. Idza jaa, apabila telah datang. Artinya bahwasanya telah benar-benar datang kemenangan tersebut. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ya, janji itu sudah terrealisasi ketika Rasulullah masih hidup. Di mana Allah berikan kemenangan, Pak, semenang-menangnya. Allah mengatakan idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wal fath, dan kemenangan. Ya. Dan di akhir hayat Rasulullah, Islam menang. Mekah pun menjadi bagian dari Islam. Bahkan dalam hampir semua peperangan Rasulullah, Allah berikan pertolongan dan kemenangan. Bahkan kemenangan itu, Pak, setelah terjadinya perdamaian Hudaybiyah. Ternyata Allah menyebut perdamaian Hudaybiyah pun juga dengan Al-Fath. Ya. Kenapa? Karena setelah perdamaian Hudaybiyah, Rasulullah semakin bebas berdakwah, Pak. Semakin bebas berdakwah. Sampai Rasulullah mengirimkan dai-dai, utusan-utusan ke para raja, ke kabilah-kabilah, sehingga banyak kemudian kabilah-kabilah yang masuk Islam. Sampai akhirnya orang-orang Quraisy sendiri yang membatalkan perjanjian. Yang kemudian Rasulullah mempersiapkan pasukan yang sangat besar untuk menguasai kota Mekah. Kemudian terjadilah Fathu Makkah. Ya. Lalu kota Mekah pun kemudian dikuasai oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Maka Mekah pun menjadi negara Islam. Melihat itu apa yang terjadi, Pak? Berbondong-bondong manusia masuk Islam. Masuk Islamlah. Maka Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal fath, dan kemenangan. Apa bedanya nasr dengan fath? Ai anna an-nasr huwa at-ta'yid alladhi yakunu bihi, ya, qahrul a'da. Nasr itu artinya pembelaan dari Allah untuk mengalahkan musuh. Wal fath wa fathu masakinihim, dan yang dimaksud dengan fatah yaitu menguasai tempat-tempat mereka. Ya, kalau nasr artinya pembelaan dari Allah, pertolongan ketika menghadapi musuh. Sedangkan fatah itu artinya menguasai negara-negara musuh. Iya. Dan Rasulullah SAW juga dijanjikan oleh Allah, Pak, di mana umat Islam ini kerajaannya akan sampai ke tempat-tempat yang sampai kepada siang dan malam. Rasulullah bersabda apa? Inna mulka hadhil ummah, saya belugu mulku hadhil ummah ma balaghal lail wan nahar. Sesungguhnya kekuasaan umatku ini akan sampai ke tempat-tempat yang sampai pada siang dan malam. Artinya kekuasaan Islam akan sampai ke seluruh dunia. Dan benar tidak, Pak? Benar. Sampai ke Indonesia, sampai ke ujung timur, ujung barat, sampai Masya Allah. Ya.
Walaupun terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah yang Rasulullah sebutkan tadi, bahwa kerajaan umat Islam ini akan sampai ke tempat-tempat yang sampai padanya siang dan malam itu sudah terrealisasi atau belum? Sebagian ulama mengatakan sudah terrealisasi. Sebagian mengatakan seperti Syekh Albani belum. Kenapa? Karena ya buktinya Vatikan tempat Roma belum dikuasai. Sementara Rasulullah mengatakan kerajaan Islam akan menguasai seluruh tempat-tempat yang terdapat padanya siang dan malam. Artinya seluruh dunia. Sementara kerajaan Islam hanya berhenti sampai Eropa sebelum Roma. Roma belum dikuasai sampai detik ini. Dalam satu riwayat Tabrani, Rasulullah ditanya oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, wahai Rasulullah, mana dahulu yang akan dikuasai? Konstantinopel atau Roma? Kata Rasulullah, Konstantinopel dulu. Nanti itu menunjukkan bahwa Roma kelak akan dikuasai. Sehingga kata Syekh Albani, ini berarti kabar gembira untuk umat Islam yang akan datang. Bahwa kelak dunia ini dipegang oleh kaum muslimin seluruhnya. Mungkin barangkali itu di zaman Nabi Isa nanti, Pak. Zaman Imam Mahdi. Di mana di zaman Nabi Isa seluruh dunia akan masuk Islam sudah. Karena di zaman Nabi Isa tidak diterima kecuali dua. Antara masuk Islam atau dibunuh. Di zaman Nabi Isa tidak diterima jizyah lagi sudah. Ya. Maka seluruh dunia masuk Islam. Islam semuanya. Ya. Dan ini kabar gembira. Ya akhal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat orang-orang ya berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat besar, Pak, yang Allah kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah mengatakan, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Ya. Artinya ucapkanlah subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka dari itulah kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika Allah telah turunkan surat ini, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata Aisyah apa? Ma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatan qat. Tidaklah Nabi semenjak turunnya ayat ini salat sekalipun kecuali beliau membaca padanya subhanaka rabbana wa bihamdika subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang kemudian Rasulullah baca terus sampai meninggal dunia. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Mempraktekkan firman Allah tadi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Dan ini menunjukkan ya akhi, ya bahwa kalau kita diberikan oleh Allah kemenangan dan kenikmatan, justru harusnya kita semakin syukur nikmat kepada Allah. Semakin diberikan kenikmatan, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita berterima kasih kepada Allah. Semakin kita banyak bertasbih kepada Allah. Semakin kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin kita menjadi orang yang tertipu, terpedaya, menjadi orang yang sombong, ujub dan yang lainnya, tidak. Ya. Ini sebuah peringatan yang agung sekali ikhwata Islam. Azani Allah wa iyyakum. Ya, agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat, ya, apabila diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang besar tersebut. Wallahu alam. Saya kira cukup sampai di sini dulu, kita buka tanya jawab. Nah.
Setelah melakukan sholat wajib, kita melanjutkan dan sholat sunnah. Apa perlu kita berpindah tempat, Ustadz? Mohon penjelasannya. Ada satu hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sunan Abu Daud, bahwa Rasulullah SAW apabila selesai dan hendak sholat sunnah, beliau maju ke depan atau mundur. Syekh Albani mengatakan hadisnya hasan, walaupun sebagian ulama ada yang mendhaifkannya. Iya. Maka atas pendapat yang menghasankan, ini menunjukkan sunnah berpindah tempat. Iya. Tapi tidak sampai wajib, Pak. Kalau misalnya tidak berpindah pun nggak masalah. Ya. Setelah melakukan sholat wajib, apa bacaan yang sahih bagi kami? Ya, pertama disebutkan dalam satu riwayat Rasulullah apabila telah selesai sholat mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Adapun riwayat astagfirullah, ya, alladzi la ilaha illahu wa atubu ilaih, maka itu dhaif. Yang sahih hanya cukup astagfirullah saja. Tidak ada tambahan astagfirullahaladzim, tidak. Adapun riwayat yang saya sebut tadi, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wa atubu ilaih, itu riwayatnya dhaif, tidak sahih. Yang sahih itu tadi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tidak ada tambahan wa ilaika ya'udus salam. Itu tambahan murni, tak ditambah-tambah. Ya, tidak ada satupun riwayat yang menambahkan wa ilaika ya'udus salam. Yang benar, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Untuk maghrib dan subuh beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Tapi ini khusus untuk maghrib dan subuh. Kemudian membaca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau Rasulullah, siapa yang membaca ini maka akan digugurkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Boleh juga la ilaha subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Boleh juga subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Boleh juga subhanallah 25, alhamdulillah 25, la ilallah 25, Allahu Akbar 25. Iya. Itu sebagaimana pernah kita bahas di fikih salatnya. Kemudian membaca apa? Ayat kursi. Dan meruntinkan baca ayat kursi setelah sholat fardu itu salah satu jalan menuju surga. Kata Rasulullah, siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat, tidak ada yang menghalang ia dari surga kecuali kematian. Lalu dianjurkan baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Apakah disyariatkan baca Al-Fatihah? Nggak ada dalilnya. Ya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat itu membaca Al-Fatihah. Ya. Kalau kita mau berdoa boleh, tapi setelah selesai zikir itu semua. Setelah selesai zikir baru kita berdoa kepada Allah, silahkan. Adapun kemudian setelah sholat langsung berdoa, ini tidak sesuai dengan syariat atau sunnah Rasulullah SAW.
Kalau membaca Allahumma ajirni minan nar, itu 3 kali atau 7 kali? Enggak 3 kali, enggak 7 kali. Itu hadisnya dhaif masalahnya. Ya. Seingat saya hadis itu dhaif. Allahumma ajirni minan nar 7 kali itu yang setelah salat Jumat. Ya, yang disebutkan. Ustadz, boleh nggak sih menyebut hari Minggu sebagai hari Ahad? Kan disebutkan tadi bahwa Ahad itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya apa? Kaum umat Islam dari semenjak dahulu sudah menyebut hari Minggu dengan apa? Ahad. Itsnain, Tsulatsa, Arbi'a, Khamis, Jumu'ah, Sabat, Ahad. Dan saya belum mendapatkan satupun ulama yang mengingkari ini. Ya. Dalam Al-Quran kita disuruh untuk mentadaburi, bukan menafsirkan. Hikmahnya apa ya Ustadz? Pak, mentadaburi itu bagian dari menafsirkan. Jadi kalau kita mentadaburi sudah otomatis apa? Menafsirkan. Karena hakikat tadabur itu memahami ayat per ayat. Ya, bentuk katanya, kemudian redaksinya, kemudian melihat apa? Makna-maknanya. Dan itulah hakikat tafsir. Bagaimana coba? Sekarang Bapak mau mentadaburi Al-Quran, caranya gimana coba? Iya. Nih, saya mau tanya sama yang bertanya. Cara mentadaburi Al-Quran gimana caranya? Ya baca terjemahnya aja. Oh bukan tadabur itu. Kalau hanya sebatas baca terjemah, bukan tadabur, Pak. Oh maksudnya saya akan memahami dengan pikiran saya sendiri. Itu bukan tadabur, Pak. Itu namanya menafsirkan dengan akal. Dan para ulama mengatakan menafsirkan Al-Quran dengan akal haram. Syarat tadabur apa? Syarat tadabur harus menguasai bahasa Arab dan seluk-beluknya. Karena redaksi bahasa Arab jauh beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu bahasa yang paling kaya di dunia, Pak. Makna-maknanya sangat dalam, apalagi Al-Quran ini bahasanya paling fasih, paling tinggi balagohnya. Sementara antum nggak pernah belajar bahasa Arab, bagaimana mau mentadaburi Al-Quran? Jadi tadabur Al-Quran yang benar bagaimana? Baca kitab tafsir. Karena masalahnya Anda bukan ahli dalam menafsirkan. Karena untuk menafsirkan Quran harus menguasai ilmu alat. Pertama harus menguasai bahasa Arab. Menguasai ilmu apa? Balagohnya juga. Menguasai ilmu ma'aninya juga. Kemudian menguasai apa? Sabab-sabab nuzulnya. Menguasai makki atau madaninya. Ta'wil atau tanzilnya, nasikh atau mansukhnya. Banyak lagi ilmu Al-Quran. Baca oleh Bapak kitab Imam Suyuti, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Tebal itu bukunya. Sekarang mau mentadaburi Quran, sementara kita nggak punya alatnya, mau gimana caranya? Nah ini Pak, bahaya. Kalau orang nggak punya ilmu alat, mau tadabur Quran. Itu kayak burung mau terbang tapi nggak punya sayap. Kira-kira ngapain coba? Jatuh. Ya. Nah itu. Al-Barik. Al-Barik. Nama Allah. Saya belum tahu nama Allah Al-Barik. Ya. Al-Bari, iya. Al-Bari artinya yang menciptakan. Ya, dari baro'a. Ya. Al-Bari namanya, bukan Al-Barik. Memperingati kelahiran Nabi itu ada yang membolehkan, ada yang membid'ahkan. Yang mana yang akan harus diikuti Ustadz? Sekarang pertanyaannya, dulu Rasulullah merayakan enggak? Ada enggak riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah memperingatinya? Kalau dikatakan, oh ada hadisnya. Rasulullah ditanya tentang hari Senin. Kata Rasulullah itu hari
kelahiranku. Tapi Rasulullah berpuasa nggak di hari itu? Berpuasa. Antum puasa nggak? Senin Kemis. Atau antum merayakannya dengan seperti apa? Rasulullah SAW berpuasa Senin itu bukan karena merayakan kelahirannya. Tapi karena ada alasan lain. Karena Rasulullah mengatakan di hari Senin dan Kamis itu diperlihatkan amalan-amalan hamba. Dan aku ingin berpuasa di saat itu. Iya. Para sahabat cinta banget sama Rasulullah nggak, Pak? Sangat cinta. Ada nggak para sahabat yang merayakan kelahiran Rasulullah? Tidak ada. Tidak ada satupun athar yang sahih, yang ada adalah dipalsukan atas nama mereka. Para tabi'in ada, para tabi'ut tabi'in ada, imam yang 4 saja, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, tidak ada. Perayaan Maulid Nabi itu baru muncul pada tahun 362 Hijriah, abad keempat. Yang pertama kali merayakannya Banu Fatimiyah dari orang-orang Syiah. Maka dari itu, imam yang 4 aja nggak pernah merayakan. Adapun yang dinukil dari Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i menganjurkan itu dusta atas nama Imam Syafi'i. Tidak ada sama sekali sanadnya. Maka dari itulah Pak, kalau itu baik tentu Rasulullah dan para sahabat yang pertama kali melakukan. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Salafus soleh, mereka yang paling tahu kebenaran. Siapa yang lebih mencintai Rasulullah? Kita atau mereka? Mereka lebih mencintai dari kita, Pak. Iya. Sekarang kalau ada orang berkata, ini kan dalam rangka mencintai Rasulullah SAW. Saya mau tanya, apakah antum mencintai setahun sekali atau setiap hari? Ya harus setiap hari. Oke, kenapa antum tidak rayakan setiap hari aja? Ya nggak punya duitnya Ustadz. Ya akhi, mencintai Rasul itu hakikatnya mengikuti jejak kaki Rasulullah. Mempelajari sunnahnya. Tapi kan kita harus gembira dengan kelahiran Rasulullah. Oke, bukankah lebih gembira kalau kita senantiasa mempelajari hadis-hadis Rasul SAW? Masa gembira setahun sekali, Mas? Setiap hari kita gembira melaksanakan perintah Rasul, menjauhi larangan Rasulullah. Kita gembira sekali. Siapa yang tidak gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW? Ya. Apakah gembira itu dengan cara membuat syariat yang tidak disyariatkan Rasulullah SAW? Sekarang kalau ada yang mengatakan, tapi kan sebagian ulama membolehkan seperti Abu Syamah dan yang lainnya. Kita katakan dalam masalah ikhtilaf ulama, dalil itu bukan pendapat ulama, tapi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang kedua, hujah itu harus jelas, bukan pendapat ulama. Pendapat ulama bukan dalil. Dalil itu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, jelas. Mana dalilnya? Tidak ada. Kalau itu Rasulullah, itu baik tentu para sahabat yang pertama kali mendahuluinya. Ya. Itu. Tapi bukan berarti ya kita mengatakan oh itu yang merayakan Maulid pasti neraka, ya enggak lah Pak. Itu ya bukan konsekuensinya. Boleh enggak Ustadz milih-milih madhab? Milih-milihnya dasarnya apa? Kalau dasarnya hawa nafsu, nggak boleh. Milih-milih yang enak-enak aja. Yang kayaknya enak-enak nih, nggak boleh, haram. Karena ya memilih madhab itu harus sesuai dengan dalil. Makanya kan ada yang disebut dengan perbandingan madhab. Dengan cara melihat apa? Setiap madhab dalilnya apa? Mana yang paling kuat, mana yang rajih. Ya, baru kemudian kita ambil yang paling sesuai dan paling kuat dalilnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan seenaknya kita milih-milih. Ya. Sekarang antum apa alasannya milih madhab Syafi'i? Karena Imam Syafi'i paling pintar, kata siapa? Imam Malik gurunya Imam Syafi'i loh Mas. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i loh Mas. Bahkan Imam Syafi'i mengakui keilmuan Imam, sampai Imam Syafi'i berkata, hai Ahmad, engkau lebih berilmu dariku tentang hadis. Musnadnya Imam Syafi'i cuma tebalnya cuma segini, Mak. Musnadnya Imam Syafi'i cuma segini tebalnya. Musnad Imam Ahmad segini. Imam Ahmad menguasai 1 juta hadis.
Dan Imam Syafi'i mengakui kalau Imam Ahmad lebih berilmu dari beliau tentang hadis. Kenapa antum nggak milih mazhab Imam Ahmad aja? Alasannya kamu kenapa memilih satu mazhab tanpa yang lainnya? Emangnya Imam Ahmad bukan ulama? Emangnya Imam Syafi'i, Imam Malik bukan ulama? Sehingga antum mengatakan gak boleh keluar dari mazhab Syafi'i. Aneh sekali. Apa pernah Imam Syafi'i mengatakan kepada murid-muridnya, kamu jangan keluar dari mazhab saya? Justru yang Imam Syafi'i katakan apa? Idza wajadta fi kitabik qauli ma yukhaliful hadis. Kalau kalian mendapatkan dalam buku saya ini pendapat saya yang bertabrakan dengan hadis, yang harus kalian ambil hadis Rasulullah SAW. Buang jauh-jauh pendapatku. Itu Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan kamu harus ikut pendapat saya, enggak. Yang diajak oleh Imam Syafi'i, kalau pendapatku bertabrakan dengan hadis, ambil hadis, buang pendapatku. Ini pendidikan yang agung dari Imam Syafi'i loh Pak. Itu menunjukkan Imam Syafi'i nggak pernah ngajarin fanatik pada dirinya sendiri. Kalaulah Pak, nggak boleh banyak-banyak madhab. Sekarang saya mau tanya, ketika Imam Syafi'i menuntut ilmu, di saat itu ada berapa madhab? Ada 2, Maliki, Hanafi. Kenapa Imam Syafi'i bikin madhab sendiri? Pendapat-pendapat sendiri. Berarti itu menunjukkan bukti bahwasanya Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan untuk fanatik kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Tapi ternyata Imam Ahmad terkadang menyelisih Imam Syafi'i. Ya, bahkan murid kesayangannya Imam Syafi'i itu Imam Ahmad, Pak. Murid Imam Syafi'i yang paling pintar itu Imam Ahmad. Ya. Bahkan menjadi ulama besar yang ternama sekali. Nah itu ya akhal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Boleh nggak sih Ustadz merapikan jenggot? Karena orang tua sama istri minta. Atau jenggot nggak boleh terpotong sama sekali. Kalau melebihi segenggam, ya, ikhtilaf para ulama. Apakah disunnahkan untuk dipotong atau tidak? Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab apa? Yang rajih makruh. Memotong yang melebihi segenggam. Makruh kata Imam Nawawi. Sementara sebagian ulama mengatakan sunnah dan itu pendapat Ibnu Umar. Itu kalau melebihi segenggam. Kalau kurang dari segenggam, nggak boleh. Ibnu Hazm mengatakan apa? Mencukur janggut haram dengan ijma' seluruh ulama. Demikian pula Ibnu Abidin dalam hasyiahnya. Ya, bersyukurlah Pak, antum dikasih janggut. Iya, bersyukur. Karena janggut itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mengapa manusia sangat susah sekali mengimani Al-Qur'an ya Ustadz ya? Contohnya terhadap surat Al-Ikhlas, di mana surat ini sepenuhnya menegaskan kemurnian keesaan Allah. Namun yang terjadi malah banyak kemusyrikan. Ya masalahnya ada iblis. Dan bala tentaranya. Ada hawa nafsu. Ada orang-orang yang berusaha untuk menghalang-halangi. Ya. Makanya tidak aneh. Kenapa banyak manusia tidak mau beriman. Tidak yakin kepada Al-Quran. Karena ya itu Pak. Penghalangnya banyak sekali Pak. Ya, sudah iblis dalam tentaranya, belum lagi hawa nafsu yang ada dalam hatinya, belum lagi yang lainnya. Allah musta'an. Ustaz, kenapa sih orang Yahudi memiliki otak yang lebih cerdas daripada kaum muslimin? Cerdas percuma kalau enggak beriman. Ngapain? Tidak ada manfaatnya cerdas, Pak. Dan memang Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati Nabi Ishak, Allah mensifatinya apa? Gulamun alim. Ya. Anak yang alim, berilmu, cerdas. Makanya keturunan Nabi Ishak
Kalau Yahudi kan dari Nabi Ishak, cerdas-cerdas semuanya. Banyak yang cerdas. Tapi kecerdasan nggak ada manfaatnya, Pak, kalau tidak disertai dengan apa? Ketundukan. Iblis lebih cerdas lagi dari antum, Mbak. Iya, iblis tuh cerdas. Tapi cerdasnya iblis menimbulkan kesombongan. Percuma cerdas tapi sombong. Nggak digunakan akal pikirannya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah, itu. Udah masuk maghrib belum? Apa? Wih, 40 detik lagi. Mungkinkah Ustadz bermimpi dengan saudara yang sudah meninggal dunia? Kata Ibnu Qayyim, mungkin. Kenapa? Karena ketika kita tidur, roh kita pun digenggam oleh Allah. Ya. Maka akan ada kemungkinan kita bertemu dengan orang yang roh yang sudah meninggal dunia, karena itu alam roh. Sangat mungkin. Adakah surat yang dikhususkan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia? Tidak ada dalilnya. Surat khusus. Adapun surat bacakan Yasin kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, itu hadisnya dhaif. Karena di dalam sanadnya ada 2 perawi yang majhul. Bagaimana cara yang sesuai sunnah memperingati Maulid Nabi? Sesuai yang sunnah itu pelajari tiap hari sunnah Rasulullah SAW dan hidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam cara makan, cara minum, cara tidur. Kita bergembira dengan melaksanakan sunnah Rasul. Kita dakwahkan manusia supaya mengikuti Rasul. Itu cara memperingati yang paling benar. Ya. Bukan dengan membuat ritual-ritual yang tidak sesuai dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.